Haleluya, ya puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tanpa terasa kita sudah ada di akhir bulan April ya. Sebentar lagi kita akan masuk dalam bulan yang baru. Saudara, sesuatu yang baru itu selalu menyenangkan. Ada amin? Musim yang baru, barang baru, baju baru ya. Semua yang baru ya, dan masa depan kita baru di hadapan Tuhan. Ada amin? Kita sudah lahir baru, manusia lama kita telah dikuburkan ya karena penebusan daripada Tuhan kita. Kita baru saja memperingati hari Paskah, hari kemenangan karena Tuhan sudah bangkit untuk dari kematian untuk memberikan kemenangannya bagi kita. Ada amin? Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita masih dalam tema iman yang teguh. Saudara sudah banyak mendengar banyak firman Tuhan dan juga saudara sudah saya rasa sudah banyak membaca Alkitab di mana mengajarkan kepada kita untuk memiliki iman yang teguh. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya kadang-kadang perlu belajar juga dari orang dan saya berterima kasih buat Pak Jimmy yang selalu memberikan ide-ide dalam menciptakan lagu, pencipta lagu juga ya, walaupun spontan. Dan juga firman Tuhannya penuh dengan singkatan. Jadi Bapak Ibu, saya lihat minggu lalu banyak berpikir keras karena singkatan ya. Oleh sebab itu hari ini judul firman Tuhan adalah BIT. Ya, BIT itu artinya berkat iman yang teguh. Ya. Kadang-kadang yang singkat itu cepat untuk diingat ya. Kalau kepanjangan ya, dengan keyakinan iman berkat maka kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara bisa lupa. Tapi kalau BIT, apa firman Tuhan? BIT, ya, berkat iman yang teguh. Ya, puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat saat ini dunia sedang bergerak dengan sangat cepat sekali. Ya, teknologi berkembang. Ya, dengan luar biasa. Mungkin kita di Indonesia, mungkin Bapak Ibu masih baru mendengar yang namanya metaverse. Ya, tapi itu akan menjadi satu hal yang akan dekat dengan kita. Yang paling dekat dengan kita adalah sekarang ini sudah ada yang namanya internet. Internet mendekatkan yang jauh. Para pelajar ya, anak-anak sekolah, mereka dari rumah bertemu dengan gurunya secara online. Suka atau tidak suka, pandemi ini membuat keadaannya seperti itu ya. Murid harus bekerja dengan keras, dia harus menyimak, harus konsentrasi karena godaan di rumah jauh lebih besar. Ngantuk ya, kadang-kadang mungkin sikapnya juga kurang semangat kalau dibandingkan sekolah. Kalau sekarang sudah kembali lagi sekolah masuk ya tatap muka, tetapi kalau kita ingat dulu semua bisa kita lewati karena ada internet. Bahkan kalau Bapak Ibu yang bekerja sekarang kelihatannya segala sesuatu bisa dilakukan dengan internet juga. Saudara yang kasih Tuhan, sekarang ini menjadi satu kebutuhan, internet menjadi satu kebutuhan. Salah satu ciri kebutuhan internet adalah ketika kecepatan internet itu berkurang, maka orang-orang mulai gelisah Bapak Ibu Saudara. Yang sekolah akan bilang, aduh ini lemot ya, kata lemot itu sama dengan artinya lambat, signalnya kurang kuat sehingga gambarnya kurang bagus, tidak sempurna, tampilnya tidak bagus, suaranya tidak jelas, terputus-putus ya. Bahkan dulu ada pengalaman yang mungkin menjadi pelajaran, tapi saya harap tetap semangat. Ada orang berdoa tiba-tiba signalnya putus ya Bapak Ibu Saudara. Nah, itu memang kebutuhan kita ya. Sekarang Bapak Ibu Saudara kita lihat bahwa apa yang dibuat manusia itu selalu terbatas. Memang boleh cepat, memang kelihatannya lebih baik, tetapi kita melihat bahwa Tuhan selalu menciptakan jauh lebih baik daripada apa yang manusia bisa buat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dengan kecepatan itu, kadang-kadang kita sering terjebak dengan yang namanya kita menjadi kurang sabar. 2 tahun ini mungkin yang berkendaraan, naik motor, naik mobil, atau naik kendaraan umum enak, nyaman, jalanan kosong. Sekarang macet lagi ya. Akibat macet lagi apa artinya? Menjadi kurang sabar, kurang tekun,
kurang bersyukur Bapak Ibu Saudara. Nah oleh sebab itu, semua yang terjadi kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Saya mau pesankan buat seluruh jemaat bahwa kemajuan teknologi diberikan Tuhan bagi kita, puji Tuhan. Tapi jangan sampai kemajuan teknologi ini membuat kita berubah di hadapan Tuhan menjadi tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Keadaan harus membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca iman itu definisinya ada di Ibrani pasal 11 ayat 1. Kita nggak usah buka Alkitab, coba kita baca sama-sama bagi yang hafal. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara, bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat itu berbicara tentang kita percaya. Walaupun belum lihat, tapi percaya. Percaya, seorang anak dia percaya orang tuanya mengasihinya. Anak itu dia percaya walaupun jam 11.50 di meja makan belum ada makanan, dia percaya mamanya, ibunya, papanya pasti menyediakan makan. Karena anak dia belajar, kemarin orang tuanya menyediakan makan, kemarinnya lagi juga menyediakan makan. Itu yang namanya percaya. Orang yang kerja, dia percaya kalau dia masuk di kantor, di perusahaan, tepat waktu, pulang tepat waktu, mengerjakan segala sesuatunya, nanti tanggal 26 atau tanggal 30 ada terima gaji. Orang yang bekerja, berjualan, ketika dia memasak, dia menggoreng, dia melakukan sesuatu, dia tidak tahu siapa yang akan membeli, dia tidak tahu siapa yang akan makan itu, tapi dia percaya waktu dia memasak ini, dia akan bisa menjual dan dari menjual itu dia akan mendapatkan keuntungan. Saudara yang kasih Tuhan, itu yang namanya melangkah. Waktu kita melangkah, sebenarnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Orang yang sakit Bapak Ibu Saudara, waktu dia makan badannya masih sakit. Tetapi dia percaya waktu dia makan, maka dia akan tertolong dan dia akan sembuh. Ketika dia melakukan usaha, seorang atlet, dia berolahraga, dia berlatih dengan tekun. Ya, kalau Bapak Ibu, saya punya teman, seorang pendeta dan anaknya itu atlet renang. Sampai saat ini kelihatannya cukup berprestasi. Setiap pagi Bapak Ibu Saudara ada pengorbanan. Kalau tidak salah jam 4 pagi atau setengah 5. Dia harus masuk ke kolam renang Bapak Ibu Saudara. Sekarang siapa di sini yang mau jadi atlet? Semua pengen. Siapa yang mau jadi juara? Saya pengen jadi juara. Tapi kalau misalnya kita harus ikuti caranya. Mau enggak kita pergi ke kolam renang jam 4 pagi? Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Itu penderitaan Bapak Ibu Saudara. Atlet dia harus berlatih dari hari ke hari. Dia harus mendaftarkan dirinya, tercatat dalam keanggotaan organisasi, ikut dalam sebuah pertandingan, dia harus berjuang, dan itu merupakan sebuah perjalanan yang panjang. Saudara yang kasih Tuhan, ini memberikan satu contoh bagi kita, bahwa kalau kita masih nafas hari ini, berarti kita sedang bertanding dalam kehidupan kita. Ada amin? Oleh sebab itu kita harus memiliki iman yang teguh. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul berkat dari iman yang teguh. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, iman itu intinya adalah berakar pada hal-hal yang akan datang. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara. Iman itu dasarnya, akarnya adalah berharap kepada hal-hal yang akan datang untuk sesuatu yang baik. Tidak ada orang di dunia ini berharap untuk sesuatu yang buruk. Semua berharap yang baik. Tadi pagi Bapak Ibu Saudara hujan ya, tapi saya memberikan apresiasi buat jemaat yang hadir hari ini. Walaupun hujan, tetapi Bapak Ibu tetap hadir dalam rumah Tuhan. Dengan segala usaha, dengan segala upaya, Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara.
Dan bukan hanya akan, Tuhan sudah memberkati Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa kita harus beriman? Kenapa kita harus berharap bahwa yang akan datang akan baik bagi kita? Karena Bapak Ibu Saudara, sampai saat ini kita masih tidak memiliki kepastian. Apakah hari depan kita akan sama baiknya dengan hari ini, dengan kekuatan kita. Tanpa Tuhan, maka kita tidak akan bisa. Tulisan yang ada di depan adalah sampai hari ini, dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, kita tidak bisa membuat hari depan kita sama baiknya seperti hari ini. Artinya kita terbatas. Oleh sebab itu kita perlu sesuatu yang jauh lebih kuat dari kita. Kita harus berharap dan meminta pertolongan dari yang lebih berkuasa dari kita. Siapa? Tuhan kita. Namanya Yesus. Ada amin? Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan, maka apapun yang kita lakukan semua akan menjadi baik. Katakan sama kiri kanan, kita aman karena Tuhan. Ya, oke Bapak Ibu Saudara, kita langsung melangkah. Kalau ibaratnya kita mau naik pesawat atau naik kereta atau naik mobil, pasang seat beltnya supaya artinya apa? Kita akan berangkat. Saudara, iman membuat kita bisa berharap bahwa segalanya akan baik-baik apapun situasinya. Iman akan membuat kita berharap atau percaya bahwa segalanya akan baik apapun situasinya. Iman akan membuat kita percaya walaupun mungkin segala sesuatu bisa mengatakan, wah kamu itu tidak punya harapan, keadaan kamu punya kelemahan. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan apapun situasinya, Tuhan yang akan membuat menjadi baik. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama, gigi 1. Langkah pertama, tahap pertama, berkat daripada iman yang teguh adalah iman membuat kita menjadi kuat, teguh. Iman membuat kita tidak tergoncang. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara tulisan ayat Kolose 1 ayat 23 yang ada di layar. 1, 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus menjadi pelayanan. Saudara yang kasih Tuhan, iman yang teguh artinya tidak pantang menyerah. Kita harus punya tujuan. Hidup itu selalu ada 2 titik. Coba katakan sama kiri kanan, hidup itu ada 2 titik. Jangan nggak usah berpikir susah-susah. Hidup itu 2 titik, yaitu sekarang dan nanti. Sekarang kita ada saat ini. Sekarang itu bukan kemarin Bapak Ibu Saudara. Sekarang itu bukan berarti kemarin kita gagal, kemarin kita lemah, tapi sekarang hari ini dengan pertolongan Tuhan. Makanya ada lagu mengatakan, oleh karena kemurahan Allah, aku ada sebagaimana aku ada hari ini. Titik yang pertama adalah saat ini. Titik yang kedua adalah di mana Tuhan menyambut kita. Sabaslah engkau hai hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara yang kasih Tuhan, hidup ini sedang berjalan bukan untuk mundur. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, semua orang kalau jalan kemana? Ke depan atau ke belakang? Ke depan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita jangan menoleh ke belakang. Wah dulu saya hebat, wah saya punya ini. Sekarang yang kita lakukan adalah kita sedang menghadap kepada Allah di Sion. Ada amin? Kita sedang berjalan menuju kepada Tuhan yang menyambut kita, yang menyediakan tempat bagi kita. Tujuan kita adalah masuk surga. Yang mau masuk surga katakan puji Tuhan. Dan untuk mau masuk surga, maka kita harus memiliki pengharapan Injil, keselamatan,
iman di dalam Tuhan. Mungkin dalam hidup ini kita tidak selalu yang namanya sukses. Kadang-kadang ada kegagalan. Namanya orang hidup, ya. Ada senang, ada susah. Ada sehat, ada sakit. Ada kuat, ada lemah. Baik secara jasmani juga termasuk rohani. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang penting adalah jangan menyerah. Ada lagu mengatakan jangan menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata saat hati menyembah. Terus jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kalau kita lagi lemah, kalau kita lagi susah, Bapak Ibu Saudara jangan malu dengan kesusahan, dengan kelemahan kita. Tetapi kita harus tahu ada kuasa dalam pujian. Waktu kita nyanyi itu sedang kita diarahkan ke jalan yang benar. Ada kuasa dalam pujian. Waktu kita nyanyi sepertinya biasa saja. Tapi Roh Kudus bekerja, membangkitkan kita, menguatkan kita. Saudara, saya mau kasih keyakinan buat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengiring sama Tuhan, waktu kita berjalan, kadang-kadang kita masuk dalam keadaan yang susah, keadaan yang sedih, kadang-kadang membuat kita takut. Tapi lewat firman Tuhan, membaca, lewat berdoa, lewat memuji Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan waktu kita berjalan, semakin lama semakin kuat. Dan kita memiliki iman yang teguh. Kita terus berjalan. Dan orang akan berpikir seharusnya kita tidak mampu untuk berjalan. Tapi kalau orang bisa melihat kita berjalan, itu bukan karena kekuatan kita. Karena apa? Karena kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah berkat daripada iman yang teguh adalah membuat kita menjadi kuat. Ya. Kita baca sama-sama Roma 5 ayat 3 dan 4, 1, 2, dan 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara yang kasih Tuhan, iman yang teguh itu akan diuji Bapak Ibu Saudara. Orang berhasil karena diuji. Siapa di sini yang ingin naik motor, maaf ojek ya, tapi supirnya belum lulus diuji sama polisi, belum punya SIM. Mungkin masih berani, nggak apa-apa deh ya, yang penting dia pakai seragam ojek, kita naik gitu. Siapa di sini yang mau naik bis luar kota yang supirnya belum punya SIM? Wah, nggak apa-apa deh, masih berani. Oke, siapa di sini yang mau naik pesawat yang pilotnya belum sekolah? Udah mulai sedikit ya, udah mulai berkurang. Oke, saudara terpilih untuk naik keluar angkasa, pesawat NASA ya di Amerika, tapi dengan syarat astronotnya tidak sekolah. Jadi bikin paspor nggak jadi. Kenapa? Takut. Ya Bapak. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa orang sekarang itu ada loh tur ke bulan, ya jalan-jalan ke bulan. Bagi orang-orang tentunya yang kaya raya, ya orang Amerika, Yahudi itu memang jalan-jalannya aneh-aneh keluar angkasa. Kita nggak usah kita belum sampai ke situ deh, ya. Kita jalan-jalan keliling Indonesia juga udah enak ya. Kita keliling Jakarta juga nggak apa-apa gitu. Yang penting selamat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, segala sesuatu itu harus diuji. Di dunia ini apapun harus diuji.
Orang masak aja diuji. Kalau orang bekerja di restoran, sekarang kita lihat di televisi, ya ada namanya master chef, ya. Itu kita lihat ya, orang berlomba-lomba dikasih bahan baku makanan. Itu jurinya bukan cuma bisa ngomong aja Bapak Ibu Saudara. Tapi jurinya itu memang benar-benar adalah tukang masak yang hebat-hebat, yang sudah teruji. Contohnya bagaimana? Mereka sudah membuktikan mereka bekerja mungkin di tempat-tempat yang bagus, yang baik, yang dimana memang kelihatan harganya mahal. Sehingga mereka dipilih, diundang menjadi juri karena mereka sudah membuktikan bahwa mereka mampu memasak dengan baik. Atau mungkin lomba nyanyi, para juri. Bapak Ibu Saudara pernah lihat bagaimana orang berlomba-lomba dan semua dikasih komentar sama juri. Kenapa juri itu dipilih? Karena juri itu sudah terbukti mereka adalah penyanyi yang baik. Mereka sudah merupakan artis-artis yang terkenal. Nah demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita maunya sukses. Tapi ketika ujian itu datang, kita takut sama ujian. Saudara mau punya iman yang kuat? Yang mau punya iman yang kuat katakan haleluya. Berarti saudara harus siap diuji. Jangan kaget Bapak Ibu Saudara, anak sakit. Jangan kaget dompet kosong. Jangan kaget dimarah-marahin. Jangan kaget diperlakukan tidak baik, tidak adil. Jangan heran Bapak Ibu Saudara bahwa hidup di dunia ini susah. Karena apa? Karena kita sedang diuji. Katakan sama kiri kanan, kamu emas, saya emas. Senang dibilang emas? Senang dibilang emas? Senang, tapi jangan lupa munculnya emas itu harus dibakar. Iya kan? Dicari dulu. Emas itu berasal dari mana? Emas itu harus digali Bapak Ibu Saudara. Lalu setelah ditemukan, emas itu enggak langsung bagus Bapak Ibu Saudara. Emas itu harus dicairkan. Cara mencairkannya dibakar, dipanaskan. Bisa enggak sepanas masak Indomie? Enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Panasnya bagaimana? Panas sekali. Bukan panas biasa-biasa. Kalau panas biasa-biasa itu namanya air mandi, air anget. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, tadi kita sudah saling memberkati kita. Coba lihat lagi kiri kanannya. Benar ya kamu emas? Haleluya. Artinya apa? Kita jangan takut, jangan menyerah. Kita harus kuat. Tujuan Tuhan menciptakan kita adalah menang. Ada amin? Puji Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang ketiga. Galatia 6 ayat 9 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sekarang kita bacanya dari belakang Bapak Ibu Saudara. Jika kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai apabila sudah datang waktunya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jadi yang terakhir bilangnya apa? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dalam hidup saya bersaksi ya. Saya juga gak pernah minta, tapi Tuhan kasih saya. Walaupun saya bukan orang yang sangat hebat di dalam pekerjaan saya, tapi saya punya satu pengalaman. Pekerjaan saya adalah accounting. Accounting itu adalah dari pembayaran, dari pengeluaran dan penerimaan, dibuat laporan, pembukuan. Tetapi ada yang namanya audit. Audit itu dari laporan kembali kepada voucher. Jadi gini, kalau accounting itu jalan berangkatnya dari Senen ke kota, ya. Kalau audit itu jalan baliknya dari kota ke Senen. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu kita baca ayat ini Bapak Ibu Saudara,
Seringkali orang pengen ambil yang enaknya aja. Apa yang enak dari ayat ini? Kita akan menuai. Kita tidak menjadi lemah. Wah, enak Bapak Ibu Saudara. Hidup dengan tidak menjadi lemah itu enak sekali. Hidup menuai enak sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan cuma ambil enaknya Bapak Ibu Saudara. Mari kita ambil caranya, jalannya. Orang senang, wah ini laporannya bagus ya, wah ini sudah dibuat dengan gambar yang bagus segala macam. Tapi jangan lupa waktu dibalik lagi, ditelusurin lagi, ternyata ada angka-angka yang ditemukan tidak sesuai yang seharusnya. Itu yang kerjaannya audit. Ya. Nah, kalau kembali lagi ke ayat ini Bapak Ibu Saudara, ternyata kalau kita bacanya jangan jemu-jemu berbuat baik, orang gampang lupa Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau orang tahu bahwa kita tidak mau menjadi lemah, bahwa kita ingin menuai, maka kita tidak boleh jemu-jemu berbuat baik. Yang setuju boleh katakan amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang diperhadapkan dengan sebuah pilihan mau berbuat baik atau tidak. Berbuat baik apa? Apa itu definisi berbuat baik? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Berbuat baik itu apa? Kasihilah musuhmu. Ada nggak di sini yang punya musuh? Enggak ada. Tetapi saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ada musuh dalam selimut. Artinya begini, seringkali tantangan kita yang paling besar itu bukan dari luar, udah ada di dalam kita. Bagaimana kita bisa hidup rukun bersatu dalam melayani Tuhan? Bagaimana bisa hidup rukun di dalam rumah tangga, keluarga? Bagaimana kita bisa jadi berkat buat orang-orang yang kenal siapa kita. Jangan sampai orang hanya bisa melihat kita kekurangannya atau orang gak ingat ada sesuatu yang istimewa dalam hidup kita. Saya sampai hari ini masih selalu melihat seperti ini. Untuk melihat orang itu baik atau tidak baik itu waktu meninggal. Ketika ada orang yang kehilangan ketika orang itu meninggal, berarti orang itu telah menabur banyak kebaikan dalam hidupnya. Itu gak bisa dibeda-bedakan Bapak Ibu Saudara. Kalau orang yang biasa-biasa, ini kita ngomong sendiri ya Bapak Ibu Saudara, bukan apa, artinya kita melihat dengan kehidupan kita sendiri. Kalau kita dengar ada orang meninggal, kalau kita masih, udahlah, hujan, gak usah datang deh. Itu artinya orang itu biasa-biasa Bapak Ibu Saudara. Saya punya teman seorang, ya saya bisa bilang kakak juga lah di dalam rohani. Pak Yongki Saryawa, itu saya masih ingat. Berkali-kali dia khotbah di tempat kita, di Palputih. Punya pelayanan dia di Papua. Dan dia selalu berkata, ayo kamu ke Papua. Dan saya waktu itu Bapak Ibu Saudara, gak bisa pergi, maksudnya karena berpikir terlalu jauh. Tapi dia terus motivasi. Puji Tuhan, November saya berangkat ke Papua dan menginjakan pertama kali ke tanah Papua. Di sana dikasih kesempatan untuk melayani pelayanan yang besar. Satu kehormatan Bapak Ibu Saudara, melayani khotbah Natal. Jadi itu gereja yang istilahnya penuh sekali Bapak Ibu, dan acaranya padat sekali. Dan bukan hanya itu saja, dikasih jadwal ke beberapa gereja. Jadi pelayanan di Papua itu 1 minggu. Diajak jalan-jalan sampai ke Papua Nugini. Walaupun cuma sampai perbatasan, ya. Lalu diajak tempat-tempat makan, di sana makanan laut, ya, ikan, seafood semua diajak makan yang istimewa. Dan akhirnya saya pulang ke Jakarta. Hanya dalam hitungan 2 minggu saya mendengar kabar
tiba-tiba meninggal dunia. Kesedihan yang amat dalam. Sampai walaupun saya sudah bertahun-tahun, kalau nggak salah mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu saya kembali lagi ke Papua. Saya sempatkan untuk berkunjung walaupun hanya melihat ke makamnya. Ya. Rasanya gimana gitu. Karena apa? Orang itu orang yang sudah menaruhkan sesuatu yang baik dalam hidup pribadi saya. Nah, saudara juga pasti punya hal-hal seperti itu. Orang yang berpengaruh besar dalam hidup saudara. Ketika dia meninggal dunia, maka saudara akan selalu teringat akan kenangan-kenangan yang baik atas orang itu. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sekarang adalah saatnya bagi kita agar hidup kita memuliakan Tuhan, menjadi berkat buat sesama kita. Waktu kita masih hidup, berarti masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Jangan sampai hidup ini kita habiskan atau kita lewatkan dengan hal-hal yang seenak diri kita sendiri. Sia-sia. Tapi mari gunakan untuk sesuatu yang sangat baik. Ketika katakanlah kemarin waktu mamanya Bu Yuli meninggal, hati saya juga rindu untuk pergi ke Purwokerto. Mungkin jemaat juga ada yang mau pergi ke Purwokerto. Tapi memang situasi dan kondisinya tidak memungkinkan. Tapi bukan berarti dia tidak istimewa. Emak tetap istimewa buat kita. Karena apa? Kehidupan emak almarhum itu selalu menyanyi, Bapak Ibu Saudara. Kalau disuruh bersaksi, ngomong sebentar, nyanyi. Nah, itu menjadi contoh perbuatan baik ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, berkat dari iman yang teguh. Sebelum kita yang terakhir, coba Bapak Ibu ingat yang pertama apa? Berkat iman yang teguh yang pertama membuat kita teguh, tidak tergoncang. Yang kedua, kuat. Yang ketiga berhasil. Yang keempat, berkat iman yang teguh yang keempat adalah iman membawa kita kepada keselamatan. Saya minta sebelah kanan saya boleh baca yang pertama Matius 24 ayat 13, 1, 2, 3. Sebelah kiri saya ayat Roma 5 ayat 1. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, iman inilah yang kita perlukan untuk kita bawa di hadapan Tuhan ketika Tuhan datang untuk menjemput kita. Tuhan berkata, adakah Tuhan mendapati iman di bumi? Bahkan di dalam Injil dikatakan bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa yang artinya melakukan? Orang yang melakukan kehendak Bapa di surga adalah orang yang percaya, orang yang beriman. Itulah sebabnya dikatakan juga iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Artinya apa? Sia-sia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjaga iman kita untuk tetap fokus kepada Tuhan, kita berkorban bagi Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan kehendaknya, selalu bersyukur akan anugerah Tuhan, maka kita memiliki iman yang semakin kuat di dalam Tuhan. Tadi saya bilang sama salah seorang pemain musik, puji Tuhan, Tuhan memberkati jerih lelah kamu. Mungkin gak ada orang yang mengatakan terima kasih kepada orang yang ketika kita melayani Bapak Ibu Saudara. Mungkin. Tapi Tuhan menghargai segala jerih lelah kita. Saya berharap Bapak Ibu yang melayani Tuhan, melayani bukan karena ditugaskan. Melayani bukan karena ada kesempatan. Tetapi melayani adalah supaya kita mendapat atau kita tetap kuat di dalam Tuhan. Pengorbanan kita, kesetiaan kita. Puji Tuhan, sekolah minggu sudah dimulai dibuka. Terus doakan supaya sekolah minggu semakin boleh bergerak. Anak-anak yang sudah 2 tahun mungkin tidak bisa kumpul, sekarang sudah bisa kumpul.
Kita dukung supaya pelayanan mereka boleh terus berdampak, supaya anak-anak ini sejak kecil boleh mengenal Tuhan dalam hidupnya. Dan saya sudah melihat ada beberapa orang tua yang membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Saya mungkin belum ngomong, tapi saya bisa berkata hari ini, repot membawa anak kepada Tuhan. Butuh perjuangan, tetapi itu pengorbanan. Dan itu tidak sia-sia. Itu adalah iman yang teguh. Teruslah bawa anak-anak itu kepada Tuhan. Supaya mereka berjumpa dengan Tuhan dalam hidupnya sejak mereka masih kecil. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh mengingatkan kita bahwa ketika kita punya iman yang teguh, ada banyak berkat. Ada 4 berkat, yaitu tidak tergoncang, menjadi kuat, berhasil, dan selamat. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.